Pura-pura gila, akhirnya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Prediksi Komarudin jadi nyata. Karena nanti rekan-rekan saya tanda tangan, setelah tanda tangan semua, baru langsung kita proses untuk daftar di SPKT Barres Polri. Karena kita dari segi humanisme sudah kita tawarkan untuk segera sadar dan bertobat, tetapi yang bersangkutan belum mau sadar dan belum bertobat, maka kita proses sampai mereka benar-benar tidak mau lagi memproduksi hoax. Ya. Terkait dugaan gangguan jiwanya gimana? Itu pura-pura, beliau tidak gangguan jiwa. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Awalnya dia mengaku dilecehkan di Duren 3, ternyata terakhir berubah lagi di Magelang. Nanti bisa lagi berubah lagi. Apalagi pengakuan Putri Chandrawati itu tidak di-backup melalui keterangan atau bukti ya, baik dari keterangan saksi atau bukti-bukti yang lain. Dia melaporkan itu ke kepolisian adalah pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, tetapi ini tidak terbukti. Kemudian Ibu PC ini minta perlindungan kepada LPSK. Nah, ketika LPSK ini mau assessment, mau menanyakan terkait kasusnya, ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi istilahnya tidak kooperatif dengan LPSK. Bagaimana mungkin orang yang mengaku orang yang mengaku dirinya dilecehkan tiba-tiba menjadi tersangka pembunuhan? Berarti ada kebohongan pada keterangan sebelumnya yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang dilecehkan. Harusnya kalau dia konsisten tidak terlibat dalam pembunuhan, dia tidak menjadi tersangka, tapi faktanya dia menjadi tersangka. Dengan ditetapkan Putri sebagai tersangka, Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 4 orang yang sudah menjadi tersangka sebelumnya, yakni Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Mudah-mudahan ya dengan kasus Sambo ini akan terkuak rekayasa di kasus Sambo keseluruhan, dan itu memicu ya tuntutan agar membongkar dugaan rekayasa yang juga terjadi di KM 50 atau peristiwa pembantaian 6 Laskar Front Pembela Islam. Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat 19 Agustus 2022. Saat disampaikan oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, saat ini total ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati dinilai terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini menegaskan dugaan publik soal keterlibatan istri mantan Kadif Propam dan Kasat Gasus Polri Irjen Ferdy Sambo dalam kasus ini. Diketahui, kasus kematian Brigadir J dipenuhi kejanggalan sejak awal mencuat pada Senin 11 Juli 2022 lalu. Brigadir J sendiri dikabarkan tewas 3 hari sebelum kasus tersebut mencuat, yakni pada Jumat 8 Juli 2022 sore di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Disebutkan pada keterangan awal, Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang memicu baku tembak dengan tersangka pertama, Richard Eliezer atau Baradae. Atas adanya kejanggalan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya membentuk tim khusus untuk mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Santoso mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tidak segan mencopot para perwira Polri yang membackingi tindak pidana semisal perjudian. Menurut Santoso, penegasan itu memang perlu dilakukan menyusul terungkapnya kasus bekas Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo yang merancang pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua Huta Barat. Ia menilai pengungkapan kasus Sambo harus jadi momentum bersih-bersih Polri. Santoso menilai pembersihan Polri dari oknum-oknum itu memang sudah menjadi keseharusan guna mengembalikan citra baik kepolisian di mata publik. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit meminta jajarannya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian. Jenderal Bintang 4 itu menyebutkan, ia telah lama mengeluarkan perintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.
Mantan Kabaris Krim Polri itu juga menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi bila ada pejabat Polri yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun dengan adanya kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadifropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada awal Juli lalu. Setelah pengungkapan pelaku dan penetapan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo, Baradae Bribka RR dan Kuat Ma'ruf, kini muncul dugaan adanya praktik suap dalam kasus tersebut. Dan baru-baru ini beredar dokumen kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membackingi berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Pernyataan Mahfud MD soal Irjen Ferdy Sambo yang sekarang tersangka penembakan Brigadir J bikin heboh. Meski begitu, mantan Kabaris Krim Komjen Pol Susno 2J tidak heran dengan pernyataan Menko Polhukam itu soal Irjen Ferdy Sambo. Susno 2J bahkan seolah menambahkan kepada Irjen Ferdy Sambo punya posisi begitu kuat di internal kepolisian internal Polri. Kalau istilahnya Mahfud MD, Irjen Ferdy Sambo punya kerajaan kecil di dalam internal Polri. Hal itu salah satunya, menurut Susno, karena posisi Irjen Ferdy Sambo yang strategis dan yang memudahkannya membangun jaringan. Kita tahu Irjen Ferdy Sambo adalah mantan orang nomor 1 di divisi Propam. Menurut Susno, Irjen Ferdy Sambo punya keleluasaan menunjuk orang yang dia inginkan. Menurutnya, Propam membawahi pengamanan internal Provos sehingga semua polisi yang bersalah melanggar kode etik, disiplin dan pidana dia yang menangani. Dia juga yang akan memilih mana kasus yang bisa dipidanakan. Dikatakan Susno, seseorang mulai pangkat jenderal ke bawah bisa dicopot jabatannya karena peran Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam. Selain karena posisinya, menurut Susno, faktor lain karena dia cukup lama memegang jabatan itu sehingga sangat mungkin membuat jaringan. Diketahui Irjen Ferdy Sambo dimutasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menjadi Kadif Propam melalui dalam surat telegram nomor ST/3222/11/KEP/2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Polri. Ferdy otomatis mendapat tambahan 1 bintang di pundaknya menjadi Inspektur Jenderal. Dalam telegram tersebut ditekan asisten SDM Polri saat itu, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Ferdy resmi menggantikan Irjen Ignatius Sigit Widiatmono yang meninggal dunia akibat penyakit komplikasi. Susno juga mengakui jika Ferdy Sambo mengantongi rahasia atau hal lain di Polri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada jajarannya, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda seluruh Indonesia. Dia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian. Jenderal Bintang 4 itu menyampaikan telah lama mengeluarkan perintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Mantan Kabaris Krim Polri itu juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika ada pejabat Polri yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Penegasan ini disampaikannya guna menjaga marwah institusi Polri dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya. Kapolri Jenderal Listio memberi peringatan keras kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam kasus judi maupun bentuk kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio beri peringatan keras kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam kasus judi maupun bentuk kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Polda Riau bersama jajarannya berhasil mengungkap 145 kasus perjudian dengan 228 tersangka di berbagai daerah di provinsi ini sepanjang Januari sampai Agustus 2022. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menjelaskan ada 145 kasus tersebut, 135 kasus diantaranya merupakan jenis judi online dengan 192 tersangka. Dari sejumlah kasus tersebut turut disita sebagai barang bukti yaitu uang 75 juta rupiah, mesin gelanggang, permainan ayam, dan permainan biliar. Kombes Sunarto menambahkan bahwa dalam pengungkapan perjudian ini
6 kasus diantaranya ditangani di Treskrimum Polda Riau, 12 kasus oleh Polresto Pekanbaru, Polres Dumai 11 kasus, dan Polres Kampar 16 kasus.